Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Saya tidak panjang, tidak ceramah umum, cuman kultum saja. Paling lama kulsep, kuliah 10 menit. Kalau lagi doyan, ya udahlah kuliah 15 menit. Saya kira hari ini tidak ada yang patut kita sampaikan, kita berikan kecuali rasa syukur yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di apa namanya, di Kamle, di Kampung Lele, di desa Sejinjing. Saya seringkali ceramah akhir-akhir ini melihat fenomena sosial negara kita, maka saya di mana-mana ceramah di berbagai tempat itu ingin mengangkat isu syukur itu. Dalam buku yang berjudul Tazkiyatun Nafs, seorang ulama besar dari Damaskus yang bernama Imam Al-Qushairi mengatakan ciri orang yang bersyukur itu ada 3. Pertama adalah orang yang beriman, yang sangat kuat, ibadahnya bagus, kemudian amal soleh yang bagi warga Perserikatan Muhammadiyah, amal soleh ini menjadi ikon, menjadi sebuah gambaran umum bahwa amal soleh ini yang ditunggu-tunggu oleh para ulama masakin. Maka teologi Muhammadiyah yang paling pas itu, Al-Ma'un itu sebenarnya menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Tepuk tangan dikit tuh. Gue udah cari kalimat yang bagus. Jadi maksudnya adalah Al-Ma'un itu kan teguran Allah ketika orang begitu hebat yang berkontemplasi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan tapi lupa membangun amal soleh, maka sesungguhnya tidak berarti apa-apa ibadahnya. Nah, oleh karena saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Ustadz Ansor, kemudian Pak Ustadz Idris yang telah menyampaikan nizar, kemudian Pak Zal Zulifat, Ibu Ratu, Profesor guru saya ini Pak Darmadi, Profesor, beliau WA saya, bisa nggak ngajar UMT? Bisa. Alhamdulillah. Pak Tur, kemudian Pak Kades, kemudian teman-teman semua. Saya juga bawa istri saya yang tercinta, Ibu Sri Murniati, dan cucu saya, Raisa. Mana Raisa saya? Nah, calon ketua Aisyah masa depan. Dan juga saya undang Pak Trison. Ini ada Ibu siapa nama? Ibu Ida Farida ya. Mohon maaf berdiri sebentar. Ini adalah Ibu Ketua Forum Komunikasi penyuluh, Bu ya. Penyuluh Agama Islam Tangsel. Kebetulan anaknya itu belajar lele, tapi enggak baju-baju. Nah, setelah udahlah belajar Pak Patison ahlinya. Nah, mudah-mudahan kalau belajar dengan Patison itu ojo lele. Orangnya lele dulu. Ya subhanallah. Saya tidak panjang. Ini bagian dari pengabdian Muhammadiyah untuk mengantarkan kepada kebaikan kita bersama. Berfastabiqul khair itu adalah sebuah nilai yang sangat indah. Nah, oleh karena itu setiap ikhtiar yang dilakukan untuk membangun persoalan kemiskinan menjadi kebahagiaan adalah pekerjaan Muhammadiyah secara umum. Termasuk akhir-akhir ini kita mengalami COVID-19, Muhammadiyah sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di mana-mana sekarang Muhammadiyah bergerak terus, termasuk di pimpinan daerah Muhammadiyah kita bergerak untuk membangun Universitas Muhammadiyah Al-Farudin. Itu juga bagian dari cara untuk menjawab bahwa kita mendapat tantangan, kita rubah menjadi peluang. Nah, saya kira ini yang harus kita miliki bersama-sama. Termasuk ketika suka duka kita mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tangerang sekarang menjadi UMT dengan Pak Atul ini, itu tidak mudah juga ternyata. Tapi akhirnya juga bisa karena niatnya itu adalah sebuah kebaikan dalam rangka membangun peradaban. Saya kira ini saja prinsip-prinsip dasar. Nah, oleh karena itu dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, DPR Republik Indonesia semula itu anggaran APBN kita itu 2,2 ribu triliun.
sekarang ini turun menjadi 1.700.000 triliun, tetapi bantuan COVID itu menjadi yang kita sahkan itu di Komisi 8 untuk kegiatan sosial lebih dari 200 triliun, tetapi total keseluruhan 400,5 triliun, tetapi kurang lagi menjadi kurang lebih 900 triliun. Itu duit semua. Nah, tetapi apakah itu kena sasaran atau tidak tergantung bagaimana pengawalan di lapangan. DPR Republik Indonesia dalam konteks regulasi, tugasnya regulasi, kemudian kedua adalah anggaran, ketiga pengawasan. Saya kesini bagian juga dari pengawasan. Oleh karena itu saya bawa tim lengkap, ada Mas Anto, siapa lagi, Sirajudin, siapa lagi, Dayat, siapa lagi, Rohim, dan TV Parlemen nanti akan disiarkan di seluruh TV yang ada, baik YouTube maupun di media parlemen. Kemudian saudara asli saya ada Udin, ada Rashid dan lain-lain sebagainya. Sengaja mereka meliput supaya nanti pada waktunya akan bisa disiarkan supaya masyarakat tergerak untuk bisa membangun optimisme di dalam COVID-19, tidak boleh pesimis. Kalau orang yang pesimis itu kan sebenarnya mati sebelum mati. Kalau saya selalu membangun optimisme, karena optimisme itu adalah investasi terbesar bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya minggu ini tidak pernah berhenti, Pak Darmaji, Pak Ansor. Saya bersama istri dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, safari dakwah di daerah Katolik yang sangat luar biasa. Ada Ibu Lis juga ini. Tim kami berangkat ke Larantuka, kemudian Pulau Solok meresmikan Madrasah Aliyah Negeri, lanjut ke Pulau Lembata membangun masjid, kemudian seterusnya itu bagian dari. Saya 2 hari berangkat lagi ke Soe kemarin melihat perkembangan Madrasah Aliyah, satu-satunya di pusat Pulau Timur yang menghubungkan Timur-Timur dengan NTT. Insya Allah pada hari kita akan bangun Madrasah Aliyah Negeri, kemudian juga melepas 21 orang mahasiswa yatim-yatim piatu melanjutkan kuliah di IAIN Jayapura gratis selama 4 tahun sampai tamat S1. Dan mereka akan kembali ke NTT, akan menjadi pimpinan Aisyah, akan menjadi pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Karena materinya itu adalah materi di atas materi adalah mahasiswa calon cendekiawan, tapi mengantarkan alih-alih tokoh Muhammadiyah sudah bisa dipastikan mereka menjadi kader-kader terbaik kita. Tahun depan sudah janjikan kurang lebih 50 orang kuliah gratis lagi, ditambah 15 orang S2, persiapan membuka SKAI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Kupang, daerah Katolik, mudah-mudahan bisa tercapai Ibu Ratu. Saran saya, Ichmi tidak boleh banyak bicara. Sekarang bekerja. Sudah terlalu banyak cendekiawan yang sudah bicara macam-macam. Tapi tidak sedikit yang bekerja untuk bisa menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Hadirnya Pak Tisuk. Kalau bicara serahkan Pak Yusuf aja. Ya, kalau berbicara serahkan Pak Ustadz Idris saja ahlinya. Tetapi kalau bekerja itu bagian tanggung jawab kita semua. Termasuk mendirikan sekolah. Jangka panjang, kalau Unima sudah berdiri ini, insya Allah ada dana khusus untuk supaya membangun cabang-cabang, serahkan tanah 5.000 meter untuk bangun SMA. Itu sudah begitu Muhammadiyah. Menara Gading tidak boleh. Menara Gading idealismenya, tapi prakteknya adalah setiap cabang Muhammadiyah punya sekolah dan kemudian lain-lain sebagainya. Nah setelah ini Unimar berdiri, saudara, kita sudah mulai berpikir bagaimana segera mempersiapkan 5 atau 7 tahun yang akan datang FKK, Fakultas Kedokteran dan Keperawatan. Kemudian dalamnya sudah persiapan 2-3 tahun cari tanah 2 hektar, persiapan rumah sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Tangerang. Itu langkah-langkah itu sudah sistematis terukur agar apa? Menjawab al-ma'un itu dengan kerja-kerja keras. Wa'malu fasayarallah amalakum wallahu wa rasul wal mu'minu fasataraddu alimul ghaibi wasyahadah. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaanmu itu dan akan diperlihatkan apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, kerja keras Mas Trison teman-teman, ini bagian dari perintah Allah. Allah akan mengangkat derajat. Walikulli derajatun mimma amilun wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan kerja itu menjadi sangat penting. Maka saya tidak pernah berhenti bekerja. Tadi Unimar ini kapan saja Pak Tisuk mengendaki saya, Pak Ansor mengendaki saya, Pak Iqbal mengendaki saya, kapan pun saya datang. Tinggalkan tugas DPR, lari ke Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah lebih real langsung ke masyarakat ketimbang pemerintah yang memerlukan proses yang sangat panjang. Nah oleh karena itu saya menutup, kerja kerasnya mau kemana? Dalam Al-Insyikok ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famula. Sesungguhnya Allah telah melihat kamu itu bekerja keras,
tapi kerja kerasnya mau kemana, maka kata Allah ila rabbika, menuju pada Tuhan. Pemulaki pasti berjumpa dengan. Cuma bedanya Pak Idris ya, Ustaz Idris, bedanya bertemu dengan Tuhan itu adalah ada yang bersyukur, ada yang kufur. Inna hadainahu sabila imma syakirun atau imma kafur. Orang yang syukur itu insyaallah Bunda Ratu itu larinya ke surga. Imma kafura pasti tidak ke surga, dan Allah tidak berkenan. Maka kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh pesimis membangun peradaban masa depan. Saya kira ini saja, termasuk lele ini jangan dianggap sepele. Lele tidak sepele, karena ini adalah mengangkat derajat lingkungan ini menjadi berarti dengan kemampuan mandiri apa adanya tetapi bermakna, maka dia memberi arti bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Maka uji coba dulu Pak, saya 10, siapa tahu kalau bulan depan kalau bagus tambah lagi. Nah, itu kan persoalan. Kalau seorang politisi itu nggak boleh sekaligus perlu tahap. Soal dampak nanti suara itu nanti 5 tahun lagi. Tetapi persoalan kebutuhan sekarang ini. Nah oleh karena itu dakwah tidak boleh banyak bicara. Karena apa? Karena rakyat itu jangan didakwai ketika dia lagi sakit. Jangan. Muhammadiyah pantang itu. Orang lagi sakit itu diantar dulu ke dokter. Sampai sembuh baru pulang. Ternyata bantu saya Muhammadiyah, alhamdulillah. Nangis-nangis, itu baru bagian dari ibadah. Kalau orang lagi lapar, jangan diceramai, kasih makan dulu baru ceramah. Nah itulah Mahathir dalam bukunya tentang bagaimana kinerja beliau selama mimpi Perdana Menteri. Dia rakyat saya kenyang dulu, rakyat saya maju dulu, pintar dulu, baru saya ajak bicara, membangun Malaysia. Itu akan menjadi lebih berarti ketimbang saya memaksa mereka untuk bekerja tetapi tidak menghasilkan. Nah, oleh karena itu saya kira otokritik kita kepada bangsa ini adalah banyak pemimpin terlalu banyak bicara. Termasuk saya kadang-kadang. Banyak pemimpin. Ya, ada menteri yang ingin tahu semua, ingin mengerjakan semua. Ada menteri begitu. Menteri segala urusan. Di belakangnya agenda kejahatan korporasi. Yang bicara anggota DPR, jadi nggak salah. Saudara, itu yang kejahatannya itu kejahatan terhadap nurani manusia, kejahatan terhadap kebangsaan, dan juga kejahatan terhadap nurani yang terkoyak anak bangsa. Bicara soal, bayangkan belum selesai reklamasi di Kepulauan Seribu, Blok A, macam-macam itu, sertifikat kelurahan sudah ada. Itu kan kejahatan yang terencana, tetapi kok KPK tidak turun. Ini kan persoalan. Belum ada tanah masih lautan, sudah ada sertifikat tanah, namanya RT-nya, RW sudah ada. Ini kan kejahatan depan mata, termasuk Meikarta, kejahatan dilakukan, tetapi tidak ada tindakan penegakan hukum. Nah itulah Pak Ustadz Idris tadi mengatakan, jangan-jangan murka Allah itu akan datang karena kita seperti ini. Lawan pakai lele. Lawan pakai, saya mau ngomong Bunda. Lawan pakai lele. Lawan pakai doa. Lawan pakai apa saja Pak. Ya. Nah oleh karena itu kita dari lele untuk Indonesia. Dari jinjing untuk Indonesia. Nah itu baru jawaban. Saya kira ini saja. Lebih dari 10 menit nggak apa-apa. Namanya juga Polimbos. Ini penting buat kita dan saya menghargai, memberi apresiasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah yang telah begitu luar biasa mengambil langkah-langkah taktis ini. Dan saya kita lagi, saya mengundang Pak Tison dengan istri saya pergi melihat tanah ibu punya tanah sini, mungkin jadikan lele kurang lebih sekitar hampir 7.000 meter di Cisokan, ada kurang lebih 5 kilo dari sini lah. Siapa tahu menjadi ladang lele dan jangan lupa hasilnya itu kembali ke rakyat miskin. Hasilnya kembali ke rakyat miskin. Dan juga menjadi pilot project kita, insya Allah kalau Unimar berdiri, banyak anak yatim kita carikan beasiswa dari sini untuk bisa melanjutkan di Unimar. Saya kira ini saja, ya, mohon maaf apabila ada yang kurang. KKN-nya ke sini. KKN-nya ke sini. Kalau korupsi di sana, ya. Saya kira ini saja. Saya terakhir hanya mengingatkan bulan ini juga bulan Maulid, maka jangan lupa mari kita melakukan rekonstruksi terhadap peran kenabian dan juga sekaligus juga membangun kesadaran bahwa Islam ini berkembang begitu luar biasa. Sudah 2,2 miliar manusia, tingkat pertumbuhan 1 tahun 157,41%, dibanding agama lain cuma 46% saja, sehingga sekarang dunia mengalami culture shock budaya karena Islam sekarang melewati batas-batas yang luar biasa sehingga terjadi kekagetan di dunia barat.
Ada anak muda dari Ceknya kemarin terpaksa membunuh guru itu karena hati dan keimanan terkoyak. Dan itu tidak diperintah karena kedalaman iman seseorang. Spontan. Jadi karena terlalu jahat orang Barat itu dulu membunuh banyak orang di negeri jajahan, termasuk Prancis itu. Dan itu terdokumentasikan di dunia Barat bahwa kejahatan dunia ini sebenarnya berangkat akibat penjajahan negeri-negeri Barat terhadap negeri-negeri temuannya, dan itu merampas hak orang, merampas kekayaan, sekaligus merampas kemanusiaan. Dan sekarang ini terjadi gelombang besar peradaban, terjadi benturan peradaban, clash civilization, dan pada saat yang sama Islam mendatangkan encounter civilization, perjumpaan peradaban, sehingga terjadi shock. Yang shock itu bukan kita, tapi shock masyarakat dunia Barat. Mereka membangun perang, kemudian migrasi besar-besar ke Eropa, kemudian terjadi islamisasi begitu besar, kemudian mereka mengalami apa disebut dengan moral degradation luar biasa. Saya berangkat ke Swedia, mohon maaf agak lama dikit lah, mumpuk kapan lagi ke Kampung Lele. Swedia itu Anda bayangkan negara apa? Negara di Skandinavia. Tetapi Islamnya sekarang, saya kunjungan resmi, Islamnya 21%. Dan itu di mana-mana orang meyakini kebenaran. Dan Al-Quran itu mereka gemari, bukan karena ada dakwah semata-mata, tapi YouTube, kemudian mereka sekarang ini bedanya apa antara Injil dengan Quran? Sudah dibanding. Saya ke Finlandia, tadi 0%, sekarang Islam sudah 2%. Saya bersama istri ke Brasilia. Saya nggak menduga ternyata Islam yang hampir 2 juta orang sekarang pada saat sekarang. Nah, saya ke Selandia Baru juga. Nah, ketika ada masjid ya, ada orang dibunuh, ternyata gelombang orang masuk Islam di Selandia Baru di daerah yang namanya Christchurch. Saya ke sana di Masjid An-Nur itu, saya ke sana. Ternyata luar biasa, orang setiap hari, orang bule-bule belajar Islam minimal digital apa itu the meaning of Islam. Sudah begitu. Jadi oleh karena itu sudah sekali berbahagia, Muhammadiyah saya mengharapkan agar melebarkan saya dan tidak boleh ada sekat. Yang paling penting adalah Muhammadiyah dalam konteks Indonesiaan menjaga uhwah Islamiyah, menjaga uhwah Basariyah, menjaga uhwah Watoniyah, agar antara Muhammadiyah, NU dan lain-lain sebagainya terjaga konsep masyarakat Islamnya. Jangan sampai umat Islam itu, kata Al-Ghazali, Jamalul Afghani, runtuhnya Islam itu karena umat Islam sendiri. Al-Islamu majubun bil muslimin. Nah oleh karena itu saya tidak pernah membedakan mana yang kunut, mana yang tidak. Mau kunut juga bagus, tidak kunut juga sudah bagus. Yang paling penting memberdayakan sosial masyarakat jauh lebih penting daripada persoalan furu'iyah yang kita alami sekarang. Saya kira ini saja. DPR kan senangnya ceramah, namanya parle kan pembicara. Nah oleh karena itu saudaraku siapa namanya wawancara? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini kan dia memenangkan pertarungan tahun 1192 ketika melawan perang salib yang ke-7 terakhir di Anatolia, Turki. Kemudian Islam mulai melakukan renaissance terhadap ilmu pengetahuan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatul karobas dari mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.